Hai everyone, balik lagi dengan saya Nila Gusni Rahayu dari kelas manajemen SDM 2L. Tujuan saya membuat video kali ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen inovatif. Materi yang kali ini akan saya sampaikan yaitu mengenai budaya manajemen pengetahuan dalam organisasi. Mari kita simak videonya. Bye! Yang pertama, ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Konsep manajemen pengetahuan atau yang biasa disebut dengan knowledge management menjadi populer karena usaha yang sangat kuat dalam memperoleh keunggulan bagi setiap organisasi. Manajemen pengetahuan dapat diartikan sebagai serangkaian pendekatan strategis dan sistematis untuk mengelola pengetahuan, mulai dari penciptaan, pengorganisasian, atau pemetaan, pemanfaatan, transfer, diseminisasi, reservasi, hingga evaluasi. Pengetahuan yang dimaksud terdiri dari pengetahuan tacit dan eksplisit. Maka dari itu, kita dapat melihat bila manajemen pengetahuan merupakan strategi untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi, sehingga dapat menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif berupa inovasi. Di slide selanjutnya, terdapat manajemen yang mencakup 5 bagian, yaitu yang pertama, mengkoordinasikan sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang kelima, terdapat melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Lalu selanjutnya ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing ini, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Lalu yang selanjutnya itu ada unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama itu ada peran kepemimpinan yang berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua ada budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat ada perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif menurut Tobing tahun 2007. Dan yang selanjutnya itu ada 4 bagian dari knowledge sharing, yaitu yang pertama ada kontributor yang artinya menstimulasi keinginan sharing, kenali, dan beri reward kepada kontributor. Yang kedua ada peserta, yaitu stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain. Yang ketiga ada fasilitator dan sharing champions, yang artinya bentuk sharing champion, sediakan fasilitator bersertifikat dan beri reward pada fasilitator. Dan yang keempat itu ada media, yang artinya itu sediakan media bervariasi yang sesuai dengan latar belakang peserta. Dan yang terakhir, terdapat kerangka dari peran dan budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama ada leadership atau kepemimpinan. Secara umum, keterampilan atau suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada sense of direction, yang artinya rasa arah, yaitu kemampuan menemukan jalan keluar dengan mudah di tempat baru. Yang ketiga itu ada climate atau iklim. Ini merupakan istilah untuk menggambarkan lingkungan organisasi atau
situasi organisasi. Iklim organisasi berkenaan dengan rangkaian sifat yang dapat dipersepsi orang-orang dalam suatu organisasi atau unit-unit tertentu. Pembicaraan tentang iklim organisasi sebenarnya merupakan pembicaraan lingkungan kerja dan timbul terutama karena ada kegiatan organisasi yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar yang dianggap kemudian mempengaruhi perilaku organisasi. Yang keempat ada positive teamwork. Positive teamwork ini biasa disebut dengan teamwork yang baik. Ini seperti yang dapat memberikan dampak untuk bisa bekerja lebih harmonis dan juga membuat suasana kerja lebih kondusif. Kemudian ada value add system. Value add system atau nilai tambah ini memiliki arti penambahan nilai ekonomi ke dalam suatu produk atau jasa. Ketika nilai tambah berhasil membuat produk atau jasa terlihat lebih unggul, bisnis akan menarik lebih banyak pelanggan dan keuntungan yang lebih besar. Kemudian ada enabling structure. Enabling structure ini artinya struktur yang memungkinkan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia masyarakat memiliki potensi yang memungkinkan. Kemudian ada appropriate competence. Kompetensi yang sesuai yang artinya penilaian kompetensi dapat mengukur bagaimana perilaku seorang karyawan melakukan tugas dan pekerjaannya berdasarkan kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada develop individual, yang artinya itu perencanaan pengembangan pribadi, membantu para karyawan dalam pengembangan karir dan pribadi yang bertujuan untuk membantu mereka mencapai target jangka pendek dan jangka panjang.